Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Dongkrak Botol Channel. Kali ini Dongkrak Botol akan ngebahas soal kartu prakerja. Langkah mudah mendaftar kartu prakerja, dan di sini juga akan ada pembahasan soal dan jawabannya. Kita saksikan videonya ya. Ups, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya. Oke, langkah pertama untuk mendaftar kartu prakerja, kita bisa menggunakan Google Chrome ataupun browser Mozilla. Kemudian kita ketik prakerja.go.id. Kemudian kita tekan tombol enter dan akan muncul tampilan seperti gambar. Akan ada dua pilihan, daftar sekarang dan cara daftar. Kita klik cara daftar untuk mengetahui lebih rinci mengenai cara pendaftaran di kartu prakerja ini. Pastikan kamu adalah warga negara Indonesia, usianya minimal 18 tahun dan sedang tidak menempuh pendidikan formal. Kemudian di sini juga akan ada tes motivasi dan kemampuan dasar untuk mengetahui kompetensi dan potensi yang kita miliki. Di sini juga akan ada pilihan pelatihan yang kita inginkan. Pastinya sesuai dengan basic pendidikan kita ya. Prakerja ini didukung oleh mitra platform digital seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, BNI, Link Aja, dan beberapa yang lainnya. Kemudian kita geser ke atas. Klik tombol mulai sekarang. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar. Kemudian kita masukkan alamat email yang masih aktif. Ingat ya, kita harus memasukkan alamat email yang aktif karena nantinya kita akan menerima email dari kartu prakerja. Email ini digunakan untuk memverifikasi akun kita. Sebagai contoh di sini saya masukkan alamat email saya. Kemudian setelah alamat email kita masukkan, kita klik enter. Setelah itu kita masukkan password alamat email kita dan tekan lagi enter. Kemudian kita konfirmasi password kita seperti yang kita tulis password yang pertama tadi. Kita konfirmasi, ketik ulang. Setelah itu kita klik daftar. Nah, di sini ada cek email kamu. Nah, kita harus mengecek email nih di sini. Makanya email yang aktif itu diperlukan karena verifikasi kartu prakerja ini menggunakan alamat email. Oke, kita cek di notifikasi. Nah, sudah masuk nih emailnya dari kartu prakerja. Kita buka. Verifikasi email untuk registrasi kartu prakerja. Nah, kita klik verifikasi email sekarang atau bisa di copy paste link yang di bawah ini. Kemudian dibuka di browser ataupun Firefox yang Anda gunakan. Nah, kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka kembali di Google Chrome. Nah, di sini email terverifikasi. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform kartu prakerja.
Nah, kalau udah begini guys, berarti sudah terdaftar. Sekarang kita tinggal login. Login caranya bagaimana? Kita masukkan alamat email. Nah, di sini saya pakai alamat email saya. Kita ketikkan terlebih dahulu alamat email. Kemudian kita masukkan password. Setelah itu kita klik login. Dan di sini kita diminta untuk verifikasi KTP. Nah, kita masukkan nomor KTP kita dan tanggal lahir kita, kemudian lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, di sini kita disuruh mengisi nama lengkap, alamat sesuai KTP. Kita tulis alamat selengkap-lengkapnya sampai dengan RT RW-nya berapa, sesuai dengan data yang tertera di KTP. Setelah itu kita turun ke bawah guys, kita pilih provinsi. Nah, provinsi ini sesuai dengan KTP kita juga. Nah, kalau saya ini di Jawa Tengah. Kemudian kita pilih di kota, kabupaten. Kabupaten kita pilih, kemudian kecamatan kita pilih. Kemudian kita lari ke bawah, kita pilih jenis kelamin. Kita isi laki-laki, kalau yang perempuan diisi perempuan. Kita tulis pendidikan terakhir, kemudian status pekerjaan. Kita bisa pilih salah satu nih. Kalau masih bekerja kita pilih sedang bekerja, kalau sudah tidak bekerja ataupun belum bekerja kita pilih di kolom tidak bekerja. Langkah selanjutnya kita siapkan KTP kita guys untuk difoto, dan kita ada diminta juga untuk selfie dengan KTP kita. Jadi siapkan KTP-nya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan ke kolom pilih file KTP dan pilih file selfie. Oke, setelah itu selesai, kita diminta untuk melakukan verifikasi nomor handphone. Masukkan nomor handphone yang masih aktif dan kode OTP akan dikirim ke nomor handphone kita untuk aktivasi. Setelah itu kita verifikasi, dan pada tahap ini pendaftar harus memberikan pernyataan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sejujur-jujurnya. Setelah kita isi pernyataan, kita klik selesai. Dan pernyataan pendaftar selesai, kita klik OK. Nah, kita masuk di tes motivasi dasar. Nah, di sini ada tes di sini, guys. Untuk melanjutkannya kita klik mulai sekarang. Nah, di sini ada 18 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 25 menit. Ini pertanyaan pertama. Pada pertanyaan pertama, harga gula pasir tahun 2014 ada tabel. Kalau dilihat dari tabelnya sih dari Juli, Agustus, September, Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Nah, sepertinya saya jawab D nih. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita klik di option yang D, di mana jawaban yang menurut kita benar. Jadi kita klik di D. Setelah kita klik,
dan kolom D sudah terblok berwarna hijau, lalu kita klik berikutnya menuju soal kedua. Nah, soal kedua ini lumayan mudah nih, 3 tambah 5. Nah, pasti jawabannya 8. Nah, kita lanjut berikutnya, pertanyaan nomor 3. Nah, di sini nih setuju atau tidak setuju. Nah, ini menurut Anda mana yang setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, ataupun netral? Silakan dijawab masing-masing. Untuk pertanyaan ini sesuai dengan asumsi jawaban mana yang Anda anggap benar. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Kumulatif dalam sehari, boleh jeda. Nah, silakan Anda pilih berapa lama Anda akan mengalokasikan waktu untuk program Kartu Prakerja ini. Silakan dipilih. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Nah, pernyataannya, saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Silakan dipilih jawabannya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 6. Nah, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Silakan dijawab pertanyaannya. Setelah selesai, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Lanjut nomor 8. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Lanjut nomor 9. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Silakan dijawab sesuai dengan asumsi Anda. Setelah itu klik berikutnya untuk menuju ke pertanyaan 10. Pertanyaan 10 masih tentang asumsi. Silakan dijawab, kemudian klik ke pertanyaan 11. Nah, pertanyaan 11 ini sudah mengarah ke diagram. Nah, diagram di bawah ini menunjukkan kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU Angkasa. Nah, jumlah kendaraan mengisi bahan bakar terbanyak terjadi pada tahun, bisa dilihat di diagram. Lanjut berikutnya, pertanyaan 12. Nah, ini grafik juga ini tentang agam minum obat, bisa dilihat di video ini grafiknya. Nah, kita lihat dulu grafiknya, kita pahami soalnya, kemudian kita pahami pertanyaannya dan diisi sesuai dengan grafik yang tertera di pertanyaan nomor 12. Nah, berdasarkan diagram di atas, berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Nah, kalau dilihat di sini hari pertama itu, nah hari pertama berarti di akhir. Nah, yang mau menuju kedua, nah di akhir berarti sekitar di angka 32-an ya, karena akhir hari pertama. Nah, ini kan hari pertama dia masih di grafik tinggi dia. Nah, hari kedua dia udah mulai turun. Nah, kita jawab 32 mg. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Nah, ini soal matematika sederhana. Ibu memiliki uang Rp150.000. Sebagian dari uang tersebut digunakan untuk berbelanja dan sisanya ditabung. Bagian dari uang belanja tersebut dibuat untuk membeli sepatu seharga Rp50.000 dan membeli buku, 2 buku yang masing-masing harganya Rp30.000. Sisa uang belanja ibu sekarang adalah, nah ini kita bisa hitung dulu nih pakai coret-coretan ataupun pakai kalkulator. Kalau ada 2 HP, kita pakai 1 HP-nya lagi buat kalkulator untuk menghitung. Nah, masih sederhana ini guys. Nah, tadi sudah saya hitung sih. Nah, ternyata jawabannya ini sisa uang ibu itu tinggal berapa? Tinggal 40.000.
sini ada nih, kita pilih yang option A. Oke, sudah yakin dengan jawabannya, kita blok dulu yang option A ini untuk menuju ke pertanyaan yang nomor 14. Kita klik berikutnya. Nah, di sini nomor 14 ini lumayan sedang, kategori sedang. Pedagang membeli sebuah radio dengan harga Rp420.000. Jika ia untung 20% dari harga pembelian, maka harga penjualan radio tersebut adalah, nah ini untung pedagang berapa ini, harga penjualannya berapa kalau dia untung 20%. Nah, ini mungkin ya para penonton semua harus hitung-hitungan persen nih pakai kalkulator persen. Nah, kita hitung dulu 20%-nya dari 420 itu berapa. Kemudian kita tambahkan dengan 420, maka akan ketemu harga penjualan radio tersebut. Setelah saya hitung, ternyata harga penjualan radio tersebut adalah 504.000. Nah, di sini ada yang A, kita centang A, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini 3/7 tambah 5/7. Nah, ada nih, langsung kita jawab 8/7. Ini soal yang mudah, ini tidak terlalu sulit. Kita langsung saja klik berikutnya untuk menuju ke pertanyaan nomor 16. 5/4 dikurangi 2/4. Nah, 5 kurangi 2, 3. 3/4. C, kita blok berikutnya. Nah, ini untuk pertanyaan 17, 18, dan 19 itu matematika sederhana. Jadi, siapkan saja alat hitung, boleh pena ataupun kalkulator untuk membantu menyelesaikan pertanyaan ini. Setelah pertanyaan selesai semua, kita klik ya sudah, kita sudah yakin dengan jawaban kita. Kemudian kita cek di dashboard. Nah, cek di dashboard ini ikut seleksi. Terima kasih telah mengikuti tes ini. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai profesimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, kamu nih bisa klik gabung. Nah, pada daftar gelombang kita lihat tanggalnya, karena di sini tanggalnya masih masuk. Nah, kita bisa klik gabung nih untuk bergabung dengan batch pertama di gelombang pertama. Kita klik gabung, ya kita gabung. Kita klik gabung saja. Oke, nah pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Nah, silakan tunggu sampai nanti ada pemberitahuan email dari Kartu Prakerja. Nah, sekian video dari saya ini tentang cara mendaftar Kartu Prakerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.